Dua cara untuk hidup. Tuhan adalah pencipta dunia ini. Diciptakannya dunia ini, diciptakannya kita untuk berkuasa atas dunia ini di bawah otoritasnya. Ya Tuhan dan Allah kami, Engkau layak menerima puji-pujian dan hormat. Engkau telah menciptakan segala sesuatu, dan oleh karena kehendak-Mu semuanya itu ada dan diciptakan. Wahyu 4 ayat 11. Apakah hal ini terjadi sekarang? Nyatanya tidak. Kita menolak Tuhan dengan menjalani hidup dengan keinginan sendiri tanpa Tuhan. Kita gagal berkuasa atas diri kita, semua orang, dan dunia ini. Seperti ada tertulis, tidak ada yang benar, seorang pun tidak. Tidak seorang pun yang berakal budi, tidak seorang pun yang mencari Allah. Semua orang telah menyeleweng, mereka semua tidak berguna. Tidak ada yang berbuat baik, seorang pun tidak. Roma 3 ayat 10-12. Apakah tindakan Tuhan atas pemberontakan ini? Tuhan tidak membiarkan kita memberontak selamanya. Hukuman Tuhan atas pemberontakan ini adalah penghukuman dan kematian. Sama seperti manusia ditetapkan mati satu kali saja dan sesudah itu dihakimi. Ibrani 9 ayat 27. Keadilan Tuhan ini kelihatannya sulit. Tetapi karena kasih-Nya, Ia mengutus anaknya Yesus. Yesus selalu hidup di bawah perintah Tuhan. Yesus mati menggantikan kita, yang mengalahkan maut dan membawa pengampunan. Sebab juga Kristus mati sekali untuk segala dosa kita. Ia yang benar untuk orang-orang yang tidak benar, supaya Ia membawa kita kepada Allah. Ia yang telah dibunuh dalam keadaannya sebagai manusia, tetapi yang telah dibangkitkan menurut Roh. 1 Petrus 3 ayat 18. Tidak hanya itu saja, Allah membangkitkan Yesus kembali menjadi penguasa atas dunia ini. Yesus telah mengalahkan maut dan sekarang memberi hidup yang kekal. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. 1 Petrus 1 ayat 3. Dua cara hidup. Yang pertama, menolak perintah Tuhan, hidup menurut keinginan sendiri, hasilnya dihukum dan menghadapi kematian. Yang kedua, menerima Yesus sebagai Tuhan, percaya kematian dan kebangkitannya, hasilnya menerima pengampunan dan hidup yang kekal. Barang siapa percaya kepada Anak, ia beroleh hidup yang kekal. Tetapi barang siapa tidak taat kepada Anak, ia tidak akan melihat hidup, melainkan muka Allah tetap di atasnya. Yohanes 3 ayat 36. Tindakan setelah tahu dua cara hidup. Yang pertama, berbicara kepada Tuhan. Yang kedua, taat kepada Yesus. Yang ketiga, percaya kepada Yesus. Ikuti saya berdoa. Tuhan Yesus, aku mengakui semua dosa-dosaku. Ampuni aku ya Tuhan. Aku percaya Engkau telah mengampuni aku oleh darah-Mu. Aku menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamatku dalam hidupku. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin.